masih berjuang untuk masuk. Juga kami mohon izin untuk merekam kegiatan kita. Nanti seandainya Ibu Bapak membutuhkan, bisa digunakan untuk belajar kembali ya. Mohon izin Ibu Eka, apa bisa melihat presentasi saya? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah bisa ya. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan bijak ber-IT angkatan ke-11, kreatif membuat LKD atau LKS digital, angkatan ketiga, Ibu ya. Jadi kalau bijak ber-IT itu sudah angkatan ke-11, untuk LKS digital itu masuk angkatan ketiga. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama, Ibu Bapak, mulai malam hari ini, tanggal 10 sampai tanggal 17 September atau Sabtu atau Jumat depan ya. Baik, senang sekali bertemu dengan guru Indonesia. Kita akan berbagi. Nah, malam hari ini susunan acaranya dalam pelatihan bijak ber-IT angkatan ke-11 ini. Yang pertama sebenarnya pembukaan malam ini akan dibuka oleh rekan kami, Mas Wahyu. Beliau salah satu guru di Lumajang juga, guru SMP Negeri 1 Lumajang. Cuman hari ini beliau berhalangan hadir. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya beliau bisa bersama kita. Kemudian pendahuluan mengenal LKS digital itu nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian materi ke-1 membuat modul, yaitu akan disampaikan oleh rekan kita namanya Ibu Diana. Namun malam ini beliau masih belum hadir ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, dalam perjalanan nanti mudah-mudahan bisa hadir juga. Dan penugasan nanti akan kami sampaikan. Kenapa sih dikatakan bijak ber-IT? Nah, dikatakan bijak ber-IT, Ibu Bapak. Yang pertama, guru harus mampu menggunakan IT untuk hal-hal yang baik ya. Menjadi pelopor hal kebaikan dalam IT. Yang kedua, belajar bersama. Jadi dalam pelatihan dibuat seolah kita sedang belajar bersama teman dekat, saling memberi dan menerima. Berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya ya. Mungkin seolah-olah pematerinya saja yang menjadi pemateri utama, tapi kita tidak, nanti akan saling berbagi. Merdeka belajar, nah, juga menerapkan merdeka belajar. Jadi belajar sesuai dengan keinginan dan cara guru kreatif. Bapak Ibu malam-malam seperti ini masih menyediakan waktu untuk belajar. Ini contoh merdeka belajar. Memilih pelatihan yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah menidurkan anak-anak, menidurkan anaknya mertua. Nah, malam-malam begini enak untuk menambah ilmu. Kemudian berbagi bersama. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita adalah berbagi bersama. Nanti ilmu yang kita dapatkan di sini silakan dibagikan ke teman-teman kita di sekolah atau di kecamatan. Bahkan yang paling utama adalah untuk anak-anak peserta didik di sekolah Bapak Ibu semuanya. Moda pelatihan yang kita gunakan, Ibu Bapak, yang pertama adalah Zoom. Jadi nanti kita selama 6 kali pertemuan akan mengadakan Zoom seperti ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Bapak Ibu agar lebih memahami ya. Kalau hanya belajar lewat Google Classroom nanti tidak ada tatap muka, Bapak Ibu kurang memahaminya. Minimal 1 jam, bisa bertambah. Biasanya itu bertambah. Apalagi ketika pembukaan, itu bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam. Tergantung dari Ibu Bapak yang ada di waktu Indonesia Barat. Nah, dari Sulawesi kasihan nih kalau 2 jam, beliau tidur jam 12 malam nantinya. Yang kedua kita menggunakan Google Classroom. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah masuk semuanya ya, karena tadi siang sudah kami berikan kodenya. Seandainya ada yang belum masuk ke sana, nanti bisa konfirmasi, kami bantu masuk ke Google Classroom. Karena di dalam Google Classroom itu sudah terdapat semuanya, mulai dari penugasan,
materi, video tutorial, bahkan sampai nanti sertifikat Bapak Ibu di-download di Google Classroom-nya. Grup WA sudah kita bentuk ya, dibantu oleh admin kita, Bu Vika. Nah, Bapak Ibu kalau ada sesuatu boleh juga tanya ke Bu Vika. Grup WA ini tujuannya adalah kita nanti saling diskusi materi yang kita pelajari. Yang belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Bapak Ibu harus bisa semuanya. Bimbingan grup WA juga nanti. Silakan nanti diskusi atau japri kalau malu ya. Oke. Mudah-mudahan moda pelatihan ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan semuanya. Kemudian materi yang akan kita pelajari, Bapak Ibu, yang pertama adalah membuat modul sederhana atau bahan ajar. Yang kedua, membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mendownload aplikasi yang sudah kami pasang di Google Classroom. Yang ketiga, membuat LJO, lembar jawaban online. Kemudian berikutnya membuat channel YouTube. Kemudian membuat LKS digital. Di akhir materi kita nanti, Bapak Ibu juga akan ditambahi dengan materi tentang game edukasi, ya, game pembelajaran yang menarik. Nah, ini jadwal kita Ibu Bapak, jadwal pelatihan bijak ber-IT yang ke-11, kreatif membuat LKS digital. Kita mulai hari ini sampai tanggal 17, Jumat, pembukaan. Ini kita rencanakan sampai pukul 21.30. Pembukaan, mengenal LKS digital, materi 1, membuat modul. Besok pagi atau besok siang, Ibu Bapak melaksanakan tugas on ya, membuat modul pertemuan pembelajaran. Membuat modulnya, tugas mandirinya ya, dikumpulkan biasanya sore hari. Berikutnya, hari Sabtu besok malam kita akan belajar membuat video pembelajaran. Disiapkan mungkin siang hari bisa tidur siang dulu, agar malamnya bisa orang Jawa itu ngelowo ya. Malamnya bisa saling bertemu di sini lagi. Begitu seterusnya Ibu Bapak sampai nanti hari Jumat. Hari Jumat nanti akan ditambahi dengan game edukasi, presentasi karya, dan penutupan. Ini jadwalnya, mudah-mudahan bisa di-screenshot, ditaruh di HP-nya masing-masing, sehingga Ibu Bapak tahu rencana atau kegiatan kita berikutnya. Selanjutnya, setelah pelatihan, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam pembelajaran, daftar hadir, materi, video tutorial. Ya, ini akan didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bagi peserta yang paling rajin, insya Allah nanti akan mendapatkan kalender keren. Nah, kalau peserta-peserta yang lama pasti tahu kalendernya ya. Kayaknya sudah dapat kalender semuanya. Predikat sertifikat. Meskipun pelatihan kita malam seperti ini, kita tetap menjaga kualitas sertifikat kita. Sertifikat kita bukan sertifikat yang abal-abal, tapi benar-benar akan sesuai dengan kenyataannya. Nanti akan mendapatkan sertifikat sangat baik jika Ibu Bapak mengikuti 75% kegiatan Zoom dan tugasnya lengkap. Insya Allah nanti ada tugas sebanyak 5 ya. Kemudian kategori baik, sebentar. Ya ulangi lagi. Nah ini. Baik jika ikut Zoom 50%, tugasnya lengkap. Kategori cukup baik jika ikut Zoom lebih dari 50%, tugas tidak lengkap. Dan kategori kurang, tidak ikut Zoom kurang dari 50%, dan tugasnya tidak lengkap. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat predikat sangat baik. Berikutnya, pemateri sebenarnya dalam bijak ber-IT itu ada beberapa Ibu Bapak. Ini pemateri-pemateri kita yang akan nanti insya Allah hadir di setiap kegiatan kita. Yang pertama adalah Bapak Wahyu Purwanto, Magister Pendidikan. Beliau adalah penulis buku Kemdikbud, finalis Nobel Nasional. Biasanya hari pertama ini beliau bahkan membuka ya. Cuman malam ini sangat sibuk sekali kayaknya sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan habis ini beliau bisa hadir ya.
Saya lihat dulu apakah sudah hadir. Oh, ternyata belum ada beliau. Berikutnya ada Bapak Sohif Prasetyo, MSI. Ini juga pemateri nasional Tanutu, juara 1 media presentasi pembelajaran Jawa Timur. Kemudian ada Bapak Galih Endrayana, sarjana pendidikan, founder D Media, juara 1 video pembelajaran Jawa Timur. Juga ada Bapak Enjang Bayu Irawan, sarjana pendidikan SD, finalis Innobel, juara Olimpiade KMNR nasional. Juga ada juga sebenarnya di sini ada Ibu Diana ya. Ibu Diana ini juara 1 membuat video pembelajaran. Harusnya beliau hari ini mengisi materi kita membuat modul ya. Apakah beliau sudah hadir? Oh, belum juga kayaknya beliau. Mungkin dalam perjalanan seperti Ibu tadi ya. Ibu Ade. Apa-apa. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ibu, sudah. Jadi itu kegiatan kita selama gambaran tentang pelatihan bijak ber-IT. Terima kasih sudah hadir di sini pada angkatan yang ke-11. Oke. Itu Ibu Bapak gambaran tentang pelatihan bijak ber-IT. Sebelum kita lanjutkan, sambil menunggu Bu Diana hadir, ada yang perlu ditanyakan Ibu? Silakan yang mau bertanya. Jangan ditinggal tidur ya Ibu ya. Nanti ditinggal tidur ini. Jadi pelatihan kita santai ya. Boleh membuka videonya, boleh menutup videonya juga boleh. Seandainya di rumah mungkin capek, yang ibu-ibu ingin melepas jilbabnya, boleh dilepas jilbabnya, tapi pastikan videonya dimatikan dulu. Tetap fokus mendengarkan ya. Seandainya ingin bertanya, nanti videonya dibuka, baru bertanya. Tapi jilbabnya dipasang dulu, jangan lupa ya. Begitu. Jadi kita tetap santai, tapi materi harus terus mengikuti dan tugas-tugas harus lengkap ya, karena akan ditagih setiap harinya. Oke, silakan sebelum kita lanjutkan ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, maka acara yang kedua adalah foto bersama. Sebagai dokumentasi kita semuanya, nanti kalau dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan lain-lain, Bapak Ibu punya bukti. Dan foto itu akan kami pasang nantinya di Google Classroom. Suatu-waktu Ibu Bapak membutuhkan, Ibu Bapak bisa langsung mendownloadnya di sana. Jadi setiap malam kita akan foto bersama ya. Kalau diizinkan silakan dibuka videonya, kita akan foto bersama. Nah, ini Ibu Devi Soraya udah muncul. Ibu Eka, Ibu Puji, bagaimana kabarnya? Animasi kartunya. Oh iya, lupa. Mohon maaf. Bapak Suherlan, nah ini Bapak Suherlan. Wah, Bapak Suherlan ganteng ya. Ya. Monggo yang mau ikut foto bersama sebagai dokumentasi. Ibu Widiawati, silakan. Sambil menunggu ya. Memang harus bersabar nih, karena dari berbagai pulau ada ini. Pak Suherlan, kayak kalau ingin ikut memoto boleh silakan di screenshot habis ini. Kalau saya tidak lengkap nanti bisa lengkap. Wah, ini
Ibu Retio ini keren nih backgroundnya. Ibu Ida ikut foto nomor button. Ibu Nipta ikut foto nomor button. Ibu Ade, wah Ibu Ade lagi makan sate kayaknya. Ibu Devi Soraya, kita hitung ya fotonya. Ibu Siti Fatona, oke, udah siap semuanya nih. Ibu Puji boleh membantu saya memfoto. Ibu Eka juga boleh membantu saya memfoto. Kita mulai ya. 1. Kalau mau difoto ini hutang-hutang jadi lupa semuanya nih kayak. 1, 2, 3. Bentar. Diulangi lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah udah kena foto. Nah, gini ya rasanya di foto ya. Oh, ini alhamdulillah. Oh, ini Ibu ada kabar dari Ibu Diana. Dari tadi beliau sudah kami hubungi. Ternyata di daerahnya lagi pemadaman. Pemadaman listrik di daerah Kunir ya. HP-nya juga baru ketemu. Ya, tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Kalau beliau belum tidak bisa hadir, nanti saya handle sementara. Baik, saya izin untuk ngirim fotonya ya Ibu ya di grup. Sementara kita taruh di situ dulu biar tidak hilang. LKS digital. LKS digital. Oke, saya taruh di sini. Nah, buat kenang-kenangan. Sebentar. Oke, sudah. Baik, kita diskusi lagi sebentar. Bu Eka sudah pernah melihat enggak LKS digital? Belum? Pernah buka sekilas. Oh, pernah buka sekilas. Alhamdulillah. Berarti sudah pernah tahu. Pak Suherlan pernah buka LKS digitalnya? Pernah saya lihat di grup, lalu saya coba gitu tertarik. Oh gitu, alhamdulillah ya. Kalau udah pernah melihat itu berarti udah tahu. Karena angkatan 10 kemarin semua peserta belum pernah melihat, tapi ikut. Nah ini agak aneh ini. Kalau ini luar biasa udah pernah membuka semuanya. Oke, 2 orang ini sebagai contoh sudah. Yang lain saya anggap udah pernah melihat. Karena kita udah terlalu malam nih ya. Saya izin melanjutkan Ibu karena waktu kita kemalaman ini kasihan yang Kalimantan Sulawesi ini. Ini adalah satu contoh LKS. Nah ini udah kelihatan ya? Ya. Nah ini. Jadi LKS digital itu nanti seperti ini. Ini bentuknya standar ya. Bentuknya standar seperti ini. Nah seperti ini. Jadi sebentar. Terima kasih sudah memute-kan suaranya, tidak apa-apa. Si kecil belum tidur ya. Jadi di atasnya ada. Oh sebentar, Ibu Ade lagi makan sate kayaknya. Saya matikan dulu mic-nya. Itu bisa di atas. Itu kalau itu. Oke, sudah mati semuanya. Nah ini ada informasi tentang LKS kita ya. Ada judulnya, ada kelas, ada mata pelajaran, ada temanya. Ini harus ada ini. Yang kedua, di sini ada tombol-tombol atau ada ikon-ikon yang bisa menuju ke media yang kita inginkan. Misalkan ini video pembelajarannya, ini video pembahasannya, ini lembar jawaban online-nya, tempat anak-anak menaruh jawabannya. Ini kalau ingin kita pasang nilainya. Ini adminnya, ini terhubung ke Bapak Ibu semuanya nantinya. Bisa juga nanti kita tambah dengan game edukasi.
Sedangkan di bawahnya ini adalah soal-soalnya atau materi yang kita siapkan. Jadi LKS digital ini dalam bentuk PDF, ketika digunakan anak-anak menggunakan HP-nya atau menggunakan laptopnya, biasanya anak menggunakan HP-nya ya. Kalau ditekan, itu langsung terhubung ke video. Tekan ini terhubung dengan video pembahasan materinya. Tekan ini akan terhubung ke lembar jawabannya. Nah, nanti akan kita tambah yang lainnya, yaitu modul dan game edukasi, Ibu Bapak. Ya. Yang kedua, LKS digital ini bisa juga dibuat secara offline, yaitu dicetak. Nah, kalau dicetak, di print gitu ya, nanti diarsip oleh anak-anak, anak-anak bisa belajar secara offline, bisa membaca materinya, atau bisa juga mengerjakan soal-soal yang di sini. Itu LKS digital. Jadi membuatnya bisa dengan MS Word, baru dirubah ke PDF. Kok lama Pak membuatnya? Ya, yang lama itu membuat konten-kontennya, membuat isi-isinya di sini. Membuat video pembelajarannya. Jadi nanti kita akan belajar video pembelajaran. Ini contohnya sederhana ya. Saya tunjukkan lagi karya dari teman-teman kita yang lainnya. Ya. Saya bukakan dulu sebentar. Di sini ada. Nah, ini. Ini karya pemateri kita yang akan hadir sebenarnya malam hari ini. Cuman beliau lampunya padam, pemadaman katanya di daerahnya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa hadir. Nah, ini contoh karya yang dihasilkan oleh Bu Diana. Nah, ini juga LKS digital, Ibu. LKS digital yang beliau buat sebagus mungkin ya. Jadi tergantung kreativitas dari Ibu Bapak semuanya nantinya. Ya. Nah, ini dibuat model yang lain, lembar kerja digital IPA. Ini SMP ya, karakteristik. Nah, ini jadi modul yang akan kita pelajari malam ini itu nanti berupa materi atau modul. Beliau buat model yang lain. Ada video pembelajarannya, ada gamenya. Kalau diklik nanti menuju game edukasi, ada LCO-nya, ada live worksheet-nya. Ini menarik juga ya, live worksheet-nya ini. LKS dalam bentuk online. Kemudian ada admin nanti terhubung ke Budian. Begitu. Ini tampilan LKS-nya keren ya. Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini. Karena peserta-peserta sebelumnya juga bisa membuat seperti itu. Gitu. Nah, itu gambaran sekilas tentang LKS digital. Ibu Bapak juga bisa mengembangkan nanti LKS digitalnya lebih canggih. Misalkan membuat seperti ini. Bentar, saya carikan dulu. Mana ya? Bentar ya. Nah ini. Oke, saya buka dulu yang ini. Ini yang lagi ngetren kemarin-kemarin Ibu ya. Yaitu rak digital. Ini. Ini juga dikembangkan, ilmunya sama dengan ilmu LKS digital ya, rak digital. Nah, ini dulu kemarin di sekolah kami mengadakan MPLS, kegiatan-kegiatan selama MPLS itu kita jadikan satu dalam satu lembar yang namanya rak digital MPLS. Ini saya pasang buku-buku di sebuah rak, gitu kan. Kalau diklik, maka di sini akan terhubung dengan perkenalan wali kelas 1. Dihubungkan dengan video perkenalan wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3, wali kelas 4, 5, dan 6. Jadi kalau ingin seperti apa sih guru-guru di SD Dito kelas 6-nya, tinggal klik ini. Begitu. Nah, yang ini juga ada buku-buku, ada MPLS hari ke-1. Jadi kegiatan MPLS hari ke-1 ketika diklik di sini akan tertuju ke video kegiatan MPLS hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Kalau ini diklik di sini menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler karate, ekstrakurikuler apa ini? Oh, ini menunjukkan playground. Kondisi lingkungan playground-nya ya, dan seterusnya. Ini kalau prokes, protokol kesehatan di sini.
guru videoka dan lain-lain. Ini pengembangan yang Bapak Ibu nanti bisa buat ketika Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana cara menggunakan LKS digital. Oke, sampai di situ gambarannya Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan tentang LKS digital? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf. Oke, silakan Pak Suherlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya baik, ketika melihat tadi gambar contoh dari LKS digital itu luar biasa sekali. Cuman terbayang di pikiran saya, apakah satu lembar itu kita bisa membuat sampai 1 minggu pembelajaran atau satu lembar itu hanya untuk satu pembelajaran? Oke. Terus yang kedua, untuk pentautannya nanti itu seandainya menggunakan konten-konten dari teman-teman kita, guru-guru yang sudah ada di YouTube itu bisa nggih atau gimana? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherlan. Kayaknya Pak Suherlan sama saya ini mulai langka Pak Suherlan ya. Laki-laki di mana-mana mulai langka Pak Suherlan. Hanya 2 orang malam ini. Pertanyaan yang pertama saya jawab, apakah LKS digital itu untuk satu pertemuan atau untuk 1 minggu? Itu tergantung dari tujuan Bapak Ibu semuanya. Boleh untuk 1 hari, boleh untuk 1 minggu. Misalkan dalam satu LKS itu kita buat satu lembar, itu untuk tugas-tugas saja bisa. Nanti materi 1 minggunya Ibu Bapak bisa menaruh di modulnya. Saya bukakan dulu ya yang lainnya ya. Mudah-mudahan ini ada. Jadi Pak Suherlan nanti kita bisa membuat modulnya itu yang malam hari ini harus kita pelajari. Itu Pak. Modul yang kita buat itu bisa kita kondisikan untuk pembelajaran selama 1 minggu. Baru modulnya nanti ditaruh di Google Drive, anak-anak bisa mendownloadnya di situ. Begitu. Namun kalau Pak Suherlan ingin membuat LKS-nya lebih dari 1 lembar, juga tidak apa-apa. Tidak harus 1 lembar, tergantung keinginan kita masing-masing. Gitu ya. Terus yang kedua, memang secara lengkap modul kita itu harus ada modul, harus ada video pembelajaran, harus ada LJU, harus ada harus ada game edukasi. Untuk melengkapi itu semuanya dalam 1 malam kita tidak mungkin ya. Jadi diperbolehkan juga nanti Ibu Bapak misalkan video yang tidak sempat membuat, bisa mengambil video di YouTube, tidak masalah. Yang penting kita harus menyertakan dari mana video itu kita ambil, sehingga kita tidak dikatakan plagiarisme. Itu penting ya, karena akan kita publikkan. Nah ini contohnya, lembar kerja siswa digital kelas 6, komutatif dan asosiatif, itu matematika ya. Di sini banyak sekali ikon-ikon yang saya buat. Ada video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, 3, 4. Kalau ini video pembahasan 4. Ada banyak, ada 5. Ada latihan soal. Ada LJU, ada modul 1, modul 2. Nah, cuman di sini saya menyediakan hanya 1 lembar. Loh, 1 lembar. Ini mungkin soal-soal ini diambil dari 1 kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. Di mana materinya? Materinya kita letakkan di modul ini nanti, modul 1 dan modul 2. Di pertemuan 1, pertemuan 2. Ketika kita klik, ini nanti akan menuju ke PDF.
materi yang bisa dibaca oleh anak-anak. Begitu. Kalau materi PDF membaca belum lengkap, mereka bisa melihat videonya, penjelasannya. Dan semua ini tidak harus Bapak Ibu yang membuat. Kalau tidak sempat, bisa mengambil video dari YouTube yang lainnya. Begitu ya. Namun lebih bagus Bapak Ibu membuat sendiri karena itu lebih kreatif. Di pelatihan ini Bapak Ibu akan dilatih membuat video pembelajaran, akan dilatih membuat LCO dengan harapan nanti Bapak Ibu bisa menciptakan semuanya sendiri. Ini contohnya yang sederhana tadi ya, yang ini. Nah ini hanya ada video. Seandainya di LKS nanti hanya ada video satu juga boleh, LCO gitu, video satu, LCO, admin, 2-3 tombol juga tidak apa-apa. Yang penting Ibu Bapak selalu membuat LKS digitalnya. Gitu. Itu Pak Suherlan mungkin gambaran dari yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti kita bisa kerjasama juga. Ini kan banyak guru kelas 6, bagi-bagi. Misalkan ke Bu Nita membuat materi apa? IPS Pak, tema 3. Oke, bagi-bagi ya LKS-nya. Nah, itu enak. Termasuk video pembelajarannya. Begitu. Baik, oke, sebelum kita lanjutkan ke materi modul, ini Bu Diana mungkin lagi berjuang ada pemadaman di kecamatanku yang nggak bisa masuk. Mungkin beliau akan mengisi di materi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada ya? Baik, saya tawarkan materi kita, jam kita seharusnya malam ini. Oh, sebentar ada pertanyaan ini. Dari Bu Retio, adakah tutorial membuat LKS digital mulai dari awal? Ada. Jadi di video-video pelatihan Angkatan 9, Angkatan 10, itu sudah kami pasang di YouTube Bijak ber-IT. Bisa melihat di sana. Mohon maaf sudah sampai di sini kok saya belum tanya balik nama Bapak admin. Bu Eka ya. Oh iya Bu Eka, enggak apa-apa nanti. Nama saya nanti terakhir Ibu. Insya Allah masih lama kita bertemu. Begitu. Ya, baik Ibu, karena jadwal kita sampai pukul 9:30, ini waktunya sudah habis. Saya mohon izin diteruskan materinya atau kita rehat dulu. Kalau rehat dulu berarti Ibu Bapak dianggap sudah mengerti cara membuat modul. Perlu dijelaskan apa tidak? Oh perlu. Menurut Bu Retio Yuli perlu. Hebat nih Bu Retio ini. Meskipun lagi sakit gigi ingin mendengarkan. Pak Suherlan perlu. Bu Retio perlu. Kayaknya ini orang-orang hebat ini tidak usah dijelaskan udah paham. Bu Ida, perlu saya teruskan Bu Ida? Ibu saya dari Pandeglang ini. Oke. Kita siap bergadang, Pak Suherlan. Jadi kalau di waktu Indonesia Timur dan Tengah ini siap bergadang, waktu Indonesia Barat yang dari Sulawesi ini bisa besok kesiangan ngajarnya ya. Tidak apa-apa. Baik, akan saya jelaskan secara garis besar saja Ibu untuk membuat modulnya. Modulnya yang kemarin juga bagus-bagus loh ya. Saya tunjukkan modulnya teman-teman nanti. Wah, keren-keren modulnya teman-teman. Modulnya yang sudah dibuat oleh teman-teman tuh bagus-bagus. Nanti saya kirim ke Ibu Bapak ya. Luar biasa mereka nih. Materinya kalah membuat modulnya. Ya. Sebentar. Nah, nih.
Angkatan 9. Oh, 10. Oke. Bapak Ibu silakan disiapkan laptopnya ya. Kita langsung praktek. Kita harus praktek loh, tidak praktek nanti ya nggak bisa. Harus dipraktekkan. Setiap pelatihan malam disiapkan laptopnya untuk latihan ya. Oke. Sebentar. Oh ya, sebentar. Ibu, Bapak sudah mendownload aplikasi untuk merekam layar sama screenshot layar di Google Classroom kita? Halo? Yang sudah mendownload aplikasinya tolong ini pakai jempol kayak saya gini. Nah ini jempolnya dikeluarkan. Yang udah mendownload aplikasi untuk screenshot. Aduh, belum didownload semuanya nih ya. Tadi udah, wah belum semuanya. Ini jadi tidur jam 12 ini kalau belum didownload ini. Alhamdulillah kalau belum di-download nih. Berarti bisa bergadang beneran nih sampai malam. Silakan yang belum download di-download dulu. Bagi yang sakit gigi tidak apa-apa, tidak download sekarang, istirahat dulu, hanya mendengarkan saja. Sama yang lagi makan sate, Bu Eka, Bu Ade ya. Oh ya, downloadnya di laptop dong, kan kita akan pakai laptop untuk bekerja. Downloadnya di laptop, dipakai di laptop, diinstal di laptop ya, Bu. Jadi downloadnya di laptop. Satu aplikasi aja, Pak ya? Ya, satu aja. Fastun namanya ya. Iya. Oke, Fastun. Silakan Bu, di-download dulu, terus diinstal di laptopnya. Saya tunggu. Sudah, Pak. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya memang kecil aplikasinya. Sudah selesai ya. Ya silakan. Ya sudah selesai.
Silakan japri ke saya, udah selesai. Sampun, sedaya. Tiyang Jogja sampun download. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Sampun dimasukkan. Sudah bisa dibuka, Bu. Sudah, Pak. Oke. Yang sudah raise hand ya. Yang udah raise hand. Nah, kayak gini. Oh iya, Bu Nipta, silakan, enggak apa-apa. Bu Nipta selagi bermalam di rumahnya mertuanya. Oke, laptopnya di rumah. Enggak apa-apa. Nanti dilihat di rekaman videonya ya. Baik, kalau sudah, wah sudah ini Bu Puji sudah. Kalau udah di-download, diklik 2 kali, diinstal Ibu ya. Diinstal ke laptop. Ini apa, Pak, bedanya sama snipping tool? Oh, kalau snipping tool hanya untuk screenshot saja, tapi kalau Fastone bisa untuk ngerekam video. Oh, gitu ya. Kemudian lebih nyaman, Bu, lebih cepat. Aplikasi paling nyaman untuk ngerekam video, karena tidak butuh rendering dia. Kalau aplikasi yang lain masih butuh rendering yang lama. Baik, saya jelaskan sedikit Ibu, mohon izin ini untuk share screen. Jadi Fastone itu seperti ini ya. Kalau nanti Ibu sudah install, nah menggunakan Fastone, tuh Fastone. Tujuan materi, peserta dapat menggunakan Fastone untuk screenshot dan merekam layar secara efektif. Tujuan materinya ya. Berikutnya, Ibu Bapak nanti akan download Fastone, kemudian diinstal. Cara menginstal ya seperti biasanya itu ya. Kemudian nanti Ibu Bapak akan, setelah diinstal, akan mendapatkan icon seperti ini di desktopnya. Ya. Nah, seperti ini. Fastone Capture. Kemudian diklik 2 kali, klik kiri, klik, nanti akan muncul seperti ini. Tapi kecil ya. Ini kan saya besarkan. Oke. Di sini fungsinya, ini untuk membuka file. Nah, yang ini untuk membuka file ya. Seperti folder itu. Kemudian, untuk yang ini fungsinya screenshot. Nah, ini. Oh, kebabas yang ini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini fungsinya untuk screenshot. Untuk mengambil gambar yang ada di layar kita. Ada untuk Windows. Yang ini untuk memilih bagian mana yang akan kita ambil dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Kalau yang ini kita memilih bisa sesuai dengan keinginan dan seterusnya dicoba nanti. Sedangkan berikutnya yang ini fungsinya untuk merekam video nanti. Untuk materi berikutnya ya, besok insya Allah. Terus yang ini fungsinya jeda waktu. Yang ini. Jadi ketika kita screenshot, thread, nah nanti ada jeda waktu. Berapa detik, baru cekrek gitu. Ini baik. Nah, seperti tadi mau foto bersama, saya beri jeda waktu, gitu ya. Terus yang ini Ibu Bapak, enaknya Fastone itu, yang kita screenshot itu mau ditaruh di mana, tinggal milih di sini nanti. Misalkan Ibu mau naruh di MS Word, MS Word-nya dibuka dulu, baru yang mau diambil screenshot. Otomatis screenshot-nya langsung menuju ke MS Word. Langsung ditaruh, ditempelkan di MS Word. Nanti bisa diklik di sini.
Ada MS Word, MS PowerPoint, dan seterusnya, banyak pilihannya. Itu enaknya Fastone ya. Gitu. Oh, bentar. Sebentar sampai di situ dulu penggunaan Fastone. Nanti bisa dicoba-coba ya. Contohnya seperti ini. Sekarang ya. Bentar. Oke. Kita praktekkan dulu. Nah, ini. Oke. Oke. Bisa Ibu Siti Fatonah bisa melihat kursor saya ini? Bisa, Pak. Oke. Ini saya klik 2 kali ya. Klik-klik. Nanti akan muncul aplikasi Fastone-nya. Ya, sudah saya coba muncul, sudah, Pak. Nah, ini ya, Ibu. Kelihatan, Ibu? Kelihatan ya? Terlihat. Kelihatan. Nah, ini Ibu mau menaruh di mana? Ini disiapkan. Nah, ini bisa di clipboard, bisa di file, bisa di autosave, bisa di printer, email, Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Kalau Ibu mau membuat presentasi gitu, masukkan di PowerPoint-nya, tinggal klik PowerPoint, nanti otomatis masuk ke PowerPoint. Misalkan kita akan mengambil gambar. Nah, mengambil gambar. Misalkan mau mengambil gambar ini, ditaruh di PowerPoint ya. Kita siapkan PowerPoint-nya, dibuka, baru kita klik ini. Capture, ini. Klik 1 kali. Nah, ini ada gerakannya ini. Mana akan kita ambil? Misalkan ini. Nah, begini kan. Berarti kita mengambil ini saja. Baru dilepaskan. Nah, ini klik. Otomatis nanti sudah masuk. Nah, ini sudah masuk kan. Kita lihat, otomatis dia akan masuk ke dalam PowerPoint. Nah, ini kelihatan. Yang tadi kita copy, screenshot, sudah masuk ke dalam PowerPoint kita. Itu kalau kita setting masuk ke dalam PowerPoint. Itu penggunaan Fastone. Untuk apa Pak diajari mengambil itu? Karena kita akan belajar membuat modul. Untuk membuat modul, caranya adalah kita buka MS Word kita. Ya. Oke, sekarang dibuka MS Word. Kita selesaikan sampai pukul 10 Ibu Bapak ya. Malam hari ini. Kalau pukul 10 berarti waktu Indonesia Barat pukul 11 malam. Oke, silakan dibuka MS Word-nya semuanya. Kita akan sekarang belajar membuat modul. Oke. Nah, ini ya, saya buka. Nah, ini MS. Sudah kelihatan ya, Ibu ya? Sudah kelihatan. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur halaman. Halamannya Ibu Bapak kalau bisa dimaksimalkan dengan cara kita pilih layout ya. Layout. Kemudian pilih margin. Pilih custom margin. Ini modul ya. Modul boleh 1 lembar, boleh lebih 1 lembar. Misalkan Ibu Bapak ingin membuat 1 minggu satu pekan juga boleh. Kita pasang 1 semuanya. Kalau terlalu kecil boleh 1,3, 1,3. Oke, kemudian klik OK. Ya, oke. Nah, ini kan lebih lebar sudah sekarang. Kertasnya, size, pilih kertas apa silakan. Kalau ingin A4 ya A4. Kalau folio silakan folio. Ini A4. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak pastikan ada judul ya. Harus ada judul karena harus jelas. Misalkan LKS digital kelas 6. Misalkan tema 3, subtema 1 gitu ya.
Nah, misalkan materinya dipersempit IPA, gitu kan. Misalkan IPA listrik rangkaian listrik seri, misalkan seperti ini. LKS digital kelas 6 tema 3 subtema 1 IPA rangkaian listrik seri, misalkan begitu. Diberi nama SD-nya boleh, SDN berapa, silakan, tidak apa-apa. Misalkan saya SDN Dito Terunan 01 Lumajang, misalkan seperti itu. Setelah itu Ibu Bapak kita blok. Nah, kita blok. Ini kan jaraknya besarkan ya, biar kelihatan. Nah, ini kan jaraknya renggang ya. Kita rapatkan biar hemat. Klik kanan, pilih paragraf. Ini kita nolkan semuanya. 00. Oke. Nah, lebih rapat sehingga lebih hemat tempat ya. Nah, itu kita letakkan di tengah, boom. Nah, ini kalau yang secara biasa ya. Nah, oh maaf, kok LKS digital modul ya? Astagfirullahaladzim. Modul atau bahan ajar ya. Bahan ajar. Klik bahan ajar kelas 6 tema 3 1 IPA. Nah, begitu. Kok ingat mod LKS bahan ajar. Kalau ingin membesarkan Ibu Bapak, membesarkan seperti ini, tekan kontrol di keyboard, kemudian tekan kurung kurawal. Kalau kecil kurung kurawal tutup, buka. Kalau besar kurung kurawal tutup. Sehingga lebih mudah membesarkan. Ya. Jenis fontnya silakan diganti. Jenis fontnya misalkan ganti yang menarik ya. Ibu Bapak bisa menginstal font, mencari di internet? Bisa apa tidak? Jadi fontnya bisa macam-macam, bisa lebih keren ya. Nah, kalau nggak bisa, kapan-kapan ada waktu kami ajari. Tapi kalau sudah mahir nggak usah sudah. Nah begitu. Ya. Bahan ajar udah kelihatan ya. Kalau ingin ditambahi dengan gambar-gambar, gambar-gambarnya Ibu Bapak bisa mengambil dari internet biar bagus. Bisa mengambil gambar dari internet? Halo, ada orang di sini? Bisa, Pak. Belum, Pak. Baiklah. Kita coba ya. Jadi gambarnya Ibu Bapak bisa ngambil dari internet, bisa mengambil dari buku siswa. Saran saya gambarnya mengambil dari internet saja. Kalau dari buku siswa kan anak-anak sudah tahu. Kalau dari buku paket kan sudah tahu. Bagi yang tidak punya buku paket baru diambilkan dari PDF buku paket. Cara mengambil gambarnya dengan cara menggunakan Fastune tadi, ya. Nah ini misalkan, udah kelihatan ya internetnya ini. Ini kan berhubungan dengan listrik, maka di sini saya buat misalkan saya akan mengambil background listrik misalkan. Enter. Nah, ini banyak gambar-gambar ya. Setelah itu pilih gambar itu, Bapak. Pilih klik gambar. Ya. Nah, ini banyak gambar-gambar yang bisa kita masukkan ya. Misalkan saya mengambil yang ini ya. Yang ini atau yang ini bagus ya. Yang bagus ini bingung jadinya. Yang mana nih? Melito sampai jam 12 malam nih nanti. Oke, yang ini aja wes. Saya klik yang ini ya. Klik. Nah, setelah diklik yang ini, kemudian di sebelah sini, nah di sebelah sini kan ini ada nih. Ini kalau mau memindah ke kita tadi, bisa klik kanan, pilih copy image, ya. Klik kanan, copy image, klik kiri. Kelihatan nggak Ibu? Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kuotanya nggak kelihatan.
Karena Zoom harus pindah-pindah halaman. Nah, setelah itu kita pindah ke sini. Nah, pindah ke sini, baru kita klik, kita pastekan di sini. Nah, ini pakai yang ini ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Kalau terlalu besar dikecilkan dengan cara pojoknya ini. Jangan di sini perot nanti. Orang Sulawesi ngerti perot ya. Tidak lurus, tidak simetris. Nah, gini. Baru kita pilih behind tag misalkan. Behind tag. Nah, gitu ya. Silakan nanti diatur sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga anak-anak itu suka melihat modul kita. Ini tergantung dari kreativitas Ibu Bapak semuanya ya. Semakin sering membuat, semakin kelihatan kreativitasnya nanti. Gitu. Seperti peserta-peserta sebelumnya itu, wih keren-keren nih. Ya. Kita lagi ke sini. Ini kita besarkan dulu misalkan biar lebih kelihatan. Ya. Kemudian warnanya diganti nanti ya, disesuaikan. Home warnanya disesuaikan. Nah, gitu. Silahkan nanti dieksplor Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu semuanya, sehingga modulnya kelihatan lebih menarik. Ya. Kalau tidak bisa diklik gambarnya, klik di sini ya, editing, select, pilih yang select object. Dipaksa untuk bisa digeret. Nah, gitu. Oke. Sampai tegang gitu ya. Nah, sudah selesai. Bisa seperti itu. Sudah mulai kelihatan ya modulnya. Nah, materinya dari mana? Materinya bisa copy paste dari buku siswa. Bagi siswa yang tidak punya buku, kalau sudah punya buku siswa, mending ngambil dari internet saja. Biar materinya ada perbedaan dengan buku siswanya, pengetahuan anak-anak bertambah. Ya, jadi ngambil dari sini, misalkan materi rangkaian listrik paralel. Oke. Kemudian Ibu Bapak pilih yang semua ini. Nah, pilih yang semua, jangan yang gambar. Nah, ini banyak ya. Nanti dicari sumber yang meyakinkan. Misalkan ruang guru atau nah ini ruang guru ya, website ruang guru saya ambil dari sini materinya. Nanti Ibu Bapak tinggal copy paste saja materinya dari situ. Sambil dilihat materi-materi yang sesuai dengan anak SD, yang SMP yang sesuaikan dengan SMP, yang bahasa Inggris yang sesuaikan. Jangan sampai lihat di internet tapi materinya ketinggian ya. Tuh. Ruang gurunya lagi lambat. Caranya hanya ngopi gini aja ya, di copy, Ctrl C, ya. Nanti kalau udah buka website itunya, baru di sini Ctrl V. Nah ini sudah masuk. Misalkan seperti ini materinya. Diblok dulu. Fontnya disesuaikan. Fontnya kira-kira Ibu Bapak suka font apa. Yang penting harus mudah dibaca oleh anak-anak. Misalkan Comic Sans. Nah, misalkan seperti itu. Atau nanti ditambahi gambar yang lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita cari gambar lagi mungkin. Di sini. Oh, sebentar. Oke. Kita bisa mencari gambar lagi di internet untuk mendukung. Biasanya anak-anak itu kalau banyak gambar ya. Banyak di sini ya. Cari gambar lagi. Tadi caranya masih ingat Ibu Bapak untuk mencari gambar? Kita klik apa tadi? Klik gambarnya, kemudian klik kanan. Nah, nih.
Tuh. Klik copy ya. Kemudian ditaruh di MS Word-nya. Share. Ctrl V. Nah, ini sudah ada lampunya. Kita kecilkan. Jangan lupa pilih ini boleh. Nah, tinggal di sini. Oke. Sehingga tampilannya lebih keren. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya modul-modulnya, disesuaikan dengan Ibu Bapak semuanya. Nah, ini sudah mulai kelihatan modulnya. Jadi harus lebih kreatif membuatnya ya. Nanti saya beri contoh hasil karya yang kemarin. Oke, ini. Jadi bahan ajarnya nanti disesuaikan. Kemudian yang paling penting Ibu Bapak dari membuat modul ini adalah Ibu Bapak menyertakan sumber atau daftar pustaka dari mana Bapak Ibu mendapatkan materi itu. Kalau tidak ada maka dikatakan plagiarisme. Di akhir modul nanti harus ada daftar pustaka. Misalkan alamat link tempat mengambil modulnya itu ditaruh di situ ya. Yang kedua, yang terakhir nanti MS Word-nya ini dirubah ke dalam bentuk PDF. Yang diberikan kepada anak-anak nanti adalah bentuk PDF. Kenapa? Biar gambar-gambar dan fontnya tidak jadi rusak ya, karena fontnya tidak sama di setiap laptop. Caranya file, kemudian Shift As, kita pilih di mana tempat menyimpannya, hati-hati ya. Menyimpannya harus jelas tempatnya di mana. Ya, misalkan tempatnya di My Dokumen atau membuat folder sendiri di LKS ya. Nah, baru diberi nama di sini. Tugas on. Tugas on 1 membuat modul. Nah, ya, kemudian disimpan. Ya, simpan dulu, baru file, save as. Ininya dirubah Ibu Bapak. Dokumennya dirubah menjadi PDF. Nah, ini PDF. Baru disimpan. Saya ulang lagi. File, save as. Baru dokumennya ini diganti menjadi PDF. Baru save. Otomatis file kita sudah menjadi PDF. Yang dikirim ke Google Classroom, tugasnya adalah file Word-nya dan PDF-nya ya. Begitu. Jadi besok sore jam 5 sore Ibu Bapak sudah mengirim karya bahan ajar yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak 2 minggu yang akan datang atau Senin ini, Senin lagi. Nah, sehingga pembelajaran kita ini benar-benar akan kita laksanakan kepada anak-anak. Setelah membuat bahan ajar, besok Ibu Bapak akan membuat video pembelajaran dari bahan ajar ini dan seterusnya sampai selesai nanti. Oke, saya pikir materi malam hari ini sudah selesai. Materi tentang membuat bahan ajar. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak? Oh, ini ada pertanyaan. Insert gambar dari internet, tadi juga perlu ada link sumber belajar, boleh? Tambah bagus, ya. Jadi tingkat citasinya lebih tinggi itu kalau dibuat lomba ya. Enggak apa-apa. Lagi mungkin pertanyaan? Oke. Oh, itu saja. Baik, Bapak, ini sudah pukul 10 lebih 3 menit. Pak, cantumkan linknya atau dihapusnya format. Atau Pak cantumkan link atau dia Daftar pustakanya, Pak. Oh, daftar pustaka ini kan tidak lomba karya tulis ilmiah ya. Yang penting Ibu Bapak menunjukkan dari mana daftar pustakanya. Boleh hanya alamat link dari mengambilnya, boleh, tidak apa-apa. Tidak harus menulisnya sesuai dengan prosedur menulis daftar pustaka karya tulis ilmiah. Nah, gitu ya. Sampun nggih?
Sudah siap untuk melaksanakan tugas on ke-1? Insya Allah, Oke. Pak. Bu Eka sudah siap. Pak. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ibu. Habis ini akan kami kirim contohnya di grup WA. Bapak Ibu bisa melihat gambaran seperti apa modul-modul yang lengkap ya. Untuk teknik-teknik membuatnya, saya pikir Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama malam hari ini. Insya Allah besok kita akan belajar kembali jam 8:30 malam. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang selain Islam silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, mau foto lagi apa tidak ini? Usah, Pak. Nggak usah, udah kemalaman ya. Besok lagi Pak fotonya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin kami matikan Zoom-nya.